acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMK 6 Jember, Ibu Priwayu Hartanti, dipersilahkan. Ya, terima kasih host Pak Ahmadi di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endang Tribawani, Kepala SMK Negeri Widang Tuban. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6, SMK Negeri Widang Tuban, kemudian para pemateri serta tim marketplace SMK Negeri 6 Jember yang saya hormati. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita hari ini bisa berkumpul bersama walaupun melalui media teknologi. Kita berkumpul bersama, berkenalan ini secara daring. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan nanti keseluruhan acara ini, silaturahmi ini dari awal sampai akhir nanti bisa mempererat silaturahmi kita. Baik Bapak Ibu semuanya, saya memperkenalkan diri dulu terutama untuk teman-teman yang di SMK Negeri Widang Tuban. Bapak Ibu, saya sahabatnya Bu Endang Tribawani. Apa kabar Bu Endang? Saya Priwayu Hartanti, Kepala SMK Negeri 6 Jember. Bapak Ibu, hari ini kita akan share sedikit informasi terkait marketplace yang ada di SMK Negeri 6 Jember. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu semuanya jelas ya terdengar? Halo Bu Endang? Jelas Bu. Jelas ya, Bu Endang, halo. Bu Endang, Bapak Ibu yang di SMK Negeri Widang. Bu, jelas. Jelas, iya. Baik, kita lanjutkan. Bu Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman di SMK Negeri Widang Tuban. Kenapa ya marketplace ini kita anggap sebagai suatu alternatif solusi? Manakala kita harus menyerapkan tenaga lulusan kita 100%. Ini tentu berawal dari adanya sebuah kondisi yang agak-agak yang memprihatinkan gitu. Jadi semua sekolah tentu bertanggung jawab untuk mengentaskan para siswanya untuk meluluskan putra-putri kita semua itu terserap 100% di dunia usaha dan dunia industri atau sekarang namanya IDUKA. Industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, kita juga merasa prihatin bahwasanya ternyata tidak semua IDUKA itu mau menerima semua tenaga lulusan kita. Tentu harus ada persaingan-persaingan dan sangat sedikit sekali yang mempunyai peluang untuk ke sana. Dari data yang ada di SMK Negeri 6 Jember, Bapak Ibu semuanya, itu ternyata yang terserap di IDUKA yang sesuai dengan kompetensinya itu hanya 20% saja. 20% saja. Ini data dari BKK, Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 6 Jember. Nah, ini kan hal yang memprihatinkan bagi kami. Ini analisa kita tahun lalu ya, analisa kita tahun lalu. Nah, 10% siswa, 20% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekarang pertanyaannya, 60% itu kemana? Ternyata anak-anak itu ada yang berusaha berwira swasta. Nah, selebihnya ternyata masih ada yang belum bekerja. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab kita bahwa kita tidak boleh begitu saja
Siswa lulus tetapi tidak bekerja. Nah, itu masih tanggung jawab kita bahwa kita harus meluluskan mereka dan mereka juga harus punya pegangan untuk bekerja dan melanjutkan kehidupan mereka. Gitu. Nah, akhirnya ini pada 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September 2019, SMK Negeri 6 Jember mempunyai inisiatif bagaimana ya kalau kita ini membuat sebuah pasar sendiri, gitu. Pasar sendiri secara online, gitu. Nah, memang jatuh bangun karyawannya yang notabene anak-anak kita itu tentu terkendala karena adanya ulangan-ulangan, karena ada ujian, siswa yang sudah lulus, kemudian berikutnya lagi. Itu memang kita harus terus-menerus memberikan ilmu, memberikan pelatihan, bimbingan kepada mereka. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, akhirnya marketplace ini menjadi suatu hal yang keharusan di SMK Negeri 6 Jember ini. Kita sudah punya wadah, istilahnya marketplace itu kan sebagai sebuah supermarket ya, sebagai sebuah department store. Jadi ada di situ toko-toko yang ada di dalam department store SMK Negeri 6 Jember. Nah, sekarang bagaimana anak-anak ini bisa menghandle, bisa mengadakan, artinya mencari peluang pasar, artinya anak-anak ini bisa mencari konsumen sehingga membuat mereka punya nilai tambah di bidang ekonomi. Nah, yang nantinya kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, ketika anak-anak sudah lulus, itu mereka ketika belum diterima di kerja di IDUKA sesuai kompetensinya, mereka sudah bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Itu bisa tetap bekerja sama dengan SMK Negeri 6 Jember, atau bisa juga bekerja sama, atau bisa juga mereka mendirikan pangsa pasar sendiri. Jadi itu yang bisa di-share dari beberapa kontak-kontak dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Endang ini. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang siapa yang menghandle itu? 1 tahun yang lalu ini hanya ada tiga manajer. Satunya itu manajer umum, satunya manajer keuangan, satunya manajer pemasaran. Nah, sekarang karena sudah adanya produksi yang makin bertambah, tentu harus kita kontrol apakah produksinya itu layak atau tidak untuk di pangsa pasar. Bapak Ibu kalau misalnya ingin berkunjung di supermarketnya, di marketplace-nya SMK 6, Bapak Ibu ada di situ, ada yang namanya Bisora, bisa masuk di situ. Kemudian Bapak Ibu mengikutinya bisa dengan Facebook kami, itu bisa, atau Facebooknya anak-anak SMK Negeri 6 Jember, jadi bisa melihat apa saja barang-barang yang kami jual. Gitu. Bagaimana pembimbingan terhadap anak-anak ini? Tentu kita harus terus-menerus melakukan, agak terpaksa, agak di-push ya, agak ditekan anak-anak ini, supaya memang mereka terbiasa untuk kerja keras. Gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau mendengar anak-anak di WhatsApp grup mereka, hampir tiap hari itu banyak sekali permintaan-permintaan pasar yang harus mereka layani gitu. Jadi banyak sekali konsumen anak-anak ini yang mereka harus bisa layani, sehingga kita harus handle, sehingga kita sekarang defisinya menjadi bertambah lagi karena kita harus kontrol anak-anak ini bahwa produknya ini harus layak dan produknya ini harus aman sampai di tangan konsumen. Nah, sehingga manajernya kita tambah 2 sekarang, yaitu manajer kontrol quality atau quality control dan manajer produksi. Mungkin itu Bapak Ibu yang
bisa kita sharekan secara umum. Untuk kemudian para manajer ini ada manajer quality control dan manajer pemasaran akan memberikan informasi terkait marketplace yang ada di SMK Negeri 6 Jember ini. Itu dulu. Terima kasih Bu Endang silaturahminya. Mudah-mudahan sukses untuk Bapak Ibu guru di SMK Negeri Widang Tuban, sukses untuk kita semua. Amin. Sukses untuk anak-anak kita semuanya. Nanti saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu atas sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala SMKN Widang Tuban, Ibu Endang Ribawani. Monggo kami persilahkan, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Jember, Bu Wahyu. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Manajer Masterplace SMK Negeri 6 Jember dan juga Bapak Ibu guru SMK Negeri Widang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa silaturahmi walaupun jarak jauh, Bu Wahyu. Alhamdulillah, dan semoga kita sehat selalu, tetap bisa bersilaturahmi dan juga tetap sehat selalu dan terus bisa berinovasi, memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa dan bisa hebat untuk SMK kita semuanya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 6, khususnya Bu Wahyu dan juga seluruh tim Masterplace SMK Negeri 6 Jember yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama untuk maju dan juga memberikan memberikan pengetahuan juga pengalaman di bidang digital marketing ini sangat luar biasa sekali Bu Wahyu. Saya mengucapkan terima kasih karena ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami, karena ini adalah pertama kali kami ingin membuka sebuah kelas wirausaha berkaitan dengan bagaimana manajemen digital marketing yang sudah dilakukan oleh SMK Negeri 6 Jember ini sudah 1 tahun ini. Perlu kami perkenalkan Bu Wahyu, kami ini ada 5 orang nanti yang akan membina siswa-siswa kita dalam bidang digital marketing ini. Semoga saja nanti kerjasama kita ini bisa berjalan terus ya. Terus kita memberikan layanan kepada anak-anak kita. Salah satu kewirausahaan yang bisa kita berikan kepada anak-anak sehingga nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak. Perlu saya sampaikan Bu Wahyu, seperti yang disampaikan Bu Wahyu tadi, memang tujuan kami sama sebetulnya dengan SMK Negeri 6 Jember. Kami ingin membekali anak-anak dengan salah satu usaha yang bisa mereka lakukan sebelum maupun setelah lulus nanti, sehingga mereka bisa survive, mereka bisa mempertahankan hidup mereka sehingga tidak membebani orang lain, minimal tidak menambah angka pengangguran nanti setelah mereka lulus ini. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ini adalah salah satu terobosan kami, Bu Wahyu, dan juga teman-teman SMK Negeri 6. Kami juga ingin seperti nanti membina anak-anak ini dengan keterampilan-keterampilan bagaimana membuka peluang bisnis yang sekarang di era sekarang ini yang sedang
booming sekarang adalah berbasis online ini, dan bagaimana caranya manajemen yang baik sehingga SMK Negeri 6 Jember ini bisa sampai bertahan 1 tahun ini. Dan saya tadi sudah mendengarkan bahwa sekarang omsetnya sudah banyak ya, lumayan ini. Dan saya nanti berharap Bu Wahyu bisa memberikan banyak pengetahuan dan juga pengalaman yang nanti akan kita pergunakan juga untuk membuka kelas wirausaha ini, Bu Wahyu. Kami memiliki 5 jurusan, 5 kompetensi keahlian. Ini yang berbeda-beda, Bu Wahyu, campuran teknologi dan juga ismen. Yang pertama ada TKJ, ada TKR, ada akuntansi, ada OTKP, ada TPM. Nah, ini sama seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak semua anak-anak ini bisa langsung diserap. Oleh karena itu, kami ingin juga mempersiapkan anak-anak sebelum mereka diterima oleh Dudi, ini mereka bisa memiliki kemampuan yang lain. Kemampuan mereka untuk berwirausaha, kemampuan mereka untuk memiliki jiwa entrepreneur yang kuat, ya, berani menanggung resiko, mereka bertanggung jawab, disiplin, juga bisa membuka peluang bisnis yang bisa mereka gunakan untuk menambah mereka, dan juga tidak akan menjadi beban baik orang tua maupun masyarakat. Itu yang kami inginkan. Dan sekali lagi Bu Wahyu dan teman-teman SMK Negeri 6 Jember, saya mengucapkan terima kasih atas sharingnya ini, dan ini saya berharap nanti setelah kegiatan ini ada pendampingan juga Bu Wahyu. Nanti teman-teman saya minta bisa terus berkomunikasi dengan teman-teman SMK 6 Jember untuk memajukan yang kami baru ingin rintis, Bu Wahyu. Semoga saja nanti dengan jejaknya SMK 6 Jember ini bisa kami tiru dan juga bisa kami laksanakan untuk membuka juga ini untuk branding sekolah kami, bahwa sekolah kami adalah sekolah entrepreneur, sekolah kami membuka keterampilan-keterampilan juga yang bisa memberikan manfaat kepada mereka untuk survive baik sebelum lulus maupun setelah lulus, sehingga mereka tidak akan kesulitan nanti setelah mereka lulus tidak menjadi pengangguran. Itu yang ingin kami sampaikan, Bu Wahyu. Dan ini saya mengucapkan terima kasih juga teman-teman. Nanti mumpung ini sudah ada yang berpengalaman dalam bidangnya, di bidang digital marketing, saya mohon ini dipergunakan, nanti kesempatan ini dipergunakan untuk benar-benar menggali pengalaman-pengalaman teman-teman Jember, sehingga nanti pada saat kita nanti akan membuka kelas-kelas kewirausahaan ini, kita memang bisa benar-benar bisa melaksanakan dan juga bisa membangun bisnis ini di SMK Negeri Widang. Yang kedua, Bu Wahyu, saya minta maaf ya apabila nanti dalam proses ini nanti ada kata-kata maupun tindakan. Saya titipkan teman-teman, ada yang kata-kata tidak berkenan di hati, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti monggo dilanjutkan dengan materi tanya jawab nanti untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Tribawani, Kepala SMK Negeri Widang Tuban. Bapak Ibu guru SMKN Widang dan SMKN 6 Jember. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Lasminingsih, SPDI, selaku manajer keuangan di Vezora Technology. Gimana Bu Lasmi, apakah sudah siap untuk paparan materinya? Sudah siap, insya Allah saya sudah siap.
Oke, langsung saja nggih Bu Lasmi, monggo Ya. bisa diambil alih untuk memaparkan materinya. Terima kasih Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi wabarakatuh. dengar semua nggih? Ya, dengar Bu Lasmi. Nggih. Perkenalkan, nama saya Lasmi Ningsih, saya dari manajer pemasaran Pak Ahmadi. Nggih. Monggo Ya, langsung Bu Lasmi. langsung nggih. Ini saya mau share untuk materi saya sampaikan. Bapak Ibu Guru, ini saya hanya memberikan ringkasan nih. Jadi memang materi yang nantinya yang akan saya sampaikan sekitar sebagai bahan pembuka. Nanti intinya akan disampaikan langsung oleh Direktur Vezora. Mohon maaf, General Manajernya Vezora. Digital Marketing SMK Negeri 6 Jember menyambut revolusi industri 4.0 dengan marketplace 6. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Jadi kita mengenal bahwasanya digital marketing itu adalah suatu Sebentar Bu Lasmi, kelihatannya masih loading. Oke, sudah. Ya. Oke. Bapak Ibu, digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek. Itu pengertiannya dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Pada masa-masa pandemi, peluang untuk melakukan transaksi melalui media online sangat besar. Sebenarnya di SMK 6 untuk marketplace seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, kita sudah memulai sebelum pandemi. Cuma kita belum merasakan, belum pada waktu itu kita mencoba dulu marketnya bagaimana gitu. Dan belum sampai sekarang. Kalau sekarang kita merasakan ketika kita di rumah, kemudian semuanya di rumah, semuanya harus serba online lah. Ternyata apa yang kita rintis dahulu itu sekarang kita kembangkan kembali. Kemudian jadi langkah pertama yang kamu lakukan ketika membuat aplikasi, membuat marketplace pada waktu itu, intinya adalah aplikasi yang efektif untuk mengupload barang. Kemudian ada pengontrol dan merekam semua kegiatan. Jadi poin penting dalam marketplace SMK 6 itu, yang pertama adalah kita membuat toko online-nya dulu. Jadi marketplace-nya, ketika marketplace-nya sudah siap, kemudian kita membuat sistem pengelolaannya, Bapak Ibu. Jadi sistem pengelolaan di sini itu mencakup dari pemasaran, kemudian dari sistem evaluasinya, kemudian juga untuk mengevaluasi karyawannya. Gitu. Demikian. Yang kedua, membuat sistem pengelolaan. Yang ketiga, perekrutan karyawan. Itu adalah 3 poin penting ketika kita mau membuat marketplace. Yang kedua, yang disiapkan pada waktu itu adalah administrasinya. Jadi administrasinya kita siapkan 2, ada administrasi online dan administrasi offline. Jadi memang ketika awal pembentukan marketplace pada waktu itu semua administrasi sudah siap, termasuk ketika kita merekrut karyawan, ya, nanti kita istilahkan dengan mempunyai afiliasi, demikian, itu semuanya sudah terekam di sana, di online. Jadi ada sistem evaluasi yang terarus sehingga mudah untuk mengevaluasi. Yang selanjutnya administrasi offline. Jadi online dan offline. Contohnya adalah tetap ketika secara prosedural itu ketika kita merekrut karyawan itu ada dokumentasinya. Demikian.
Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mempunyai karyawan, langkah selanjutnya adalah motivasi dan reward. Motivasi dan reward untuk karyawan kita. Jadi karyawan kita dulu itu adalah siswa. Kita memberdayakan siswa. Nah, jadi kita tentang histori tadi, historinya itu yang pertama kali kita bentuk dengan marketplace 6 itu namanya Teva Fashion. Pada waktu awal berdirinya itu diberi nama Teva Fashion sekitar tahun 2019. Selanjutnya diganti nama menjadi Vezora Fashion. Dan sekarang ini kita perbarui lagi menjadi Vezora. Gitu nih. Untuk kepegawaian demikian ya Bapak Ibu, dan seterusnya perekrutan ya seperti biasa. Selanjutnya latar belakangnya kita membuat marketplace pada waktu itu kita prihatin ya Bapak Ibu dengan keadaan siswa-siswi itu biasanya mereka cenderung banyak bermain game. Nah, pada waktu itu kita itu memberikan suatu solusi bagaimana supaya anak-anak itu mempunyai kegiatan yang positif ketika menggunakan media online, terutama HP-nya itu lebih bermanfaat, kemudian nanti ada income untuk mereka. Nah, jadi marketplace itu tidak lepas dari visi misi sekolah juga. Kita padukan nih. Kalau dalam visi SMK 6 itu terwujudnya SMK 6 yang unggul dalam kecakapan hidup atau life skill, kita berusaha untuk memberikan ke anak-anak juga demikian sedikit ilmu tentang online. Nah, ini kita juga sesuai dengan misi SMKN 6 Jember. Oke. Itu mungkin Pak Amadi materi dari saya. Ya, halo. Halo, Bu. Ini ada. Apa sudah itu dulu yang bisa disampaikan Bu Lasmi? Mungkin bisa saya tunjukkan untuk dokumen untuk kegiatan siswa yang kita lakukan, nggih. Sebentar saya upload dulu. Masih proses. Ya, masih proses. Nah, ini ya beberapa dokumentasi kegiatan marketplace di SMK 6. Sebagai berikut. Nah, masih ini nggih Bu. Jadi ketika kita masih loading kelihatannya. Iya, ini masih loading karena banyak dokumentasi berupa foto-foto kegiatan kita pada waktu itu. Oke, sudah bisa dilihat. Jadi selama berjalannya waktu memang kami itu melakukan beberapa perubahan-perubahan termasuk penyempurnaan. Dari segi online, administrasi online-nya juga kita sempurnakan. Kemudian dari segi offline-nya juga kita melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi memang masih kita masih dalam tahap terus memperbaiki diri untuk yang lebih baik. Nah, demikian. Ini beberapa barang kami yang dulu. Nah, ini kegiatan untuk pengemasan packing pada waktu dengan anak-anak. Kapan kita melakukan kegiatan ini? Pada waktu mereka jam kosong. Ini kegiatannya dilakukan sebelum pandemi, Bapak Ibu. Kalau kegiatan selama pandemi ketika berjalan, anak-anak juga sudah berjalan kegiatannya, kita sharingnya melalui WhatsApp. Ini adalah proses pengiriman yang dulu kita mendatangkan ambil barang pada waktu itu. Nah, ini prosesnya. Ini barang-barang yang akan kita kirim. Nah, selanjutnya, seperti ini contohnya. Jadi kita
membuat marketplace. Jadi anak-anak sudah ada di Facebooknya anak-anak itu marketplace. Nah, itu yang kita optimalkan. Ini adalah tabel pelanggan. Jadi contohnya, contoh rincian daftar pelanggannya seperti ini. Jadi sudah secara otomatis ketika ada pembeli itu terekam semuanya. Ya, demikian Pak Ahmadi yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Oke, terima kasih Bu Lasmi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk tanya jawab untuk materi yang pertama ini dari tim Bu Lasmi dari manajer pemasarannya. Monggo kami persilahkan, karena ini kebetulan jumlah pesertanya tidak banyak, Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan mic-nya dan langsung bertanya. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menanyakan tentang sistem apa istilahnya aplikasi marketplace-nya. Itu menggunakan Facebook, ya? Untuk marketplace menggunakan Facebook. Cuma untuk aplikasi yang ke dalam itu memang membuat kayak website sendiri, Pak. Yeah. Jadi nanti ada nanti ditambahkan sama Pak General Manager nanti insya Allah. Oh, iya. Berarti memaksimalkan untuk online-nya itu di Facebook ya, membuat marketplace itu tadi ya. Iya, di marketplace. Kalau di Instagram ini setahu saya ada juga marketplace. Apakah juga mengarah ke sana atau masih Facebook saja nih? Sebenarnya kita membuka peluang untuk online semuanya gitu Pak. Cuma pada waktu itu kita fokus ke Facebook. Kemudian ke depannya ini anak-anak karena ada yang harus disiapkan, perangkat-perangkat yang harus disiapkan, kita mencoba untuk membuat yang lebih simpel. Bagaimana supaya HP itu pun juga bisa digunakan media-media yang lainnya. Cuma ini masih dalam tahap kita persiapkan gitu. Untuk yang sudah berjalan itu masih dari Facebook. Mungkin yang terakhir saya produk yang dijual itu apa saja? Saya penasaran itu. Nggih. Iya, jadi kita punya produk unggulan ya dari SMK 6 itu ada. Kemudian kita tetap juga mengadakan reseller gitu. Reseller. Iya. Jadi kita kerjasama juga dengan yang lainnya. Iya. Jadi produk unggulan kita dan kerjasama yang lainnya. Untuk yang kemarin dari produk yang kita tawarkan ke konsumen itu berupa fashion yang kemarin. Iya, yang tahun lalu. Fashion dan Oke. Terima kasih, Bu. Yes. Monggo kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Di panel aja mungkin. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk materi yang pertama ini tentang pemasarannya yang memang dikomandanin oleh Bu Lasminingsih. Pak Ahmadi. Ibu. Ya Bu Ayu. Pak Ahmadi ini adalah salah satu manajer pemasaran, salah satu manajer di pemasaran. Anak buahnya Bu Lasmi. Pak, ini mungkin bisa dilanjut Pak General Manager dulu, kemudian Manajer Quality Control. Mungkin ada pertanyaan dari teman yang nantinya akan terjawab di Manajer Umum. Mungkin Pak Host, silakan bisa mengajak Manajer Umum dan Manajer Quality Control untuk menyampaikan paparannya dulu ya.
Terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lasmi atas paparannya tentang bagaimana sih proses pemasaran di marketplace yang sudah dilakukan di SMKN 6 Jember. Selanjutnya kita akan beri kesempatan ke Bapak Rizky. Ini kalau di akun yang tampil Masta Cyber, karena memang kebetulan Mas Rizky ini yang sekarang jadi direktur Vezoranya merupakan programmer, ahli programmer, sudah Eskom, dulu alumni dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 6 Jember. Monggo kesempatan saya berikan untuk Mas Rizky. Oh baik, terima kasih Pak Amadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu guru manajemen di SMK Negeri Widang ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah serta Bapak Ibu manajemen di SMK Negeri 6 Jember. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah wa ta'ala atas segala rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertatap muka meskipun melalui daring seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kami atau saya pribadi ini, kapasitas saya ini sebagai general manager ya, Wahyu. Nah ini mau sharing-sharing mengenai marketplace. Bisa share screen ya Pak Hamadi. Ini tombolnya yang mana ini ya? Saya jarang pakai ini. Open share try. Pak Hamadi. Ini ya. Halo. Langsung aja Mas Rizky, ada pilihan share screen. Kotak panah atas. Diklik aja dulu di tengah, kemudian tinggal diupload. Sudah Pak? Sudah tampil atau belum? Belum, masih belum ada, belum tampil. Atau kirimkan ke WhatsApp Mas Rizky, saya uploadkan dari sini. Saya share screen kan dari sini bisa. HP-ku Bapak. Bapak Ibu sambil nunggu loading dari file yang akan ditampilkan oleh Pak Rizky, yang perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan marketplace ini memang sudah berjalan selama 1 tahun ini. Dan untuk sebagai gambaran saja, tadi aplikasinya, kebetulan aplikasinya sudah dirancang oleh tim Vezora, di mana aplikasi itu bisa mengcover semua kegiatan proses-proses yang dilakukan selama kegiatan jual beli. Sehingga kita punya marketplace sendiri. Kayak istilahnya kita, kalau Bapak Ibu tahu, ada Bukalapak, ada apa istilahnya Shopee, kemudian Tokopedia. Nah, kebetulan di SMK 6 Jember punya sejenis itu dan dikelola sendiri oleh tim Vezora. Dan
itu yang dipakai untuk kita mengelola database transaksi. Sedangkan di media sosial yang kebetulan kita malah menggunakan Facebook sebagai salah satu media yang sering kita pakai, itu hanya jadi media untuk mempromosikan dari apa yang kita jual. Sehingga dari ketika siswa itu menjualkan barang-barangnya itu lewat Facebook. Kemudian ketika bertransaksi, transaksinya itu dilakukan dengan software atau aplikasi yang sudah dirancang oleh tim Vezora. Bagaimana Mas Rizky? Sudah saya kirim. Sudah dikirim, bentar. Bentar, Bapak Ibu lagi loading. Itu kebetulan presentasinya ada diletakkan di prezi.com. Ini lagi loading dulu. Sudah terlihat di screen Mas Rizky? Bentar, proses loadingnya kayaknya rada lama nih di Prezi. Oke, Bapak Ibu sambil nunggu proses loadingnya dari share screen yang saya punya, saya akan share linknya di Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah Pak. Sudah ya, presinya ya. Oke, Mas Rizky, bisa dilanjut apa yang ingin disampaikan? Ya, saya bantu dari sini. Kita lanjut. Ya, baik, kita lanjut. Next, Pak. Oke. Arah kanan, next. Sudah. Oke, marketplace. Apa sih marketplace itu? Marketplace itu adalah model bisnis yang menggunakan website yang digunakan untuk menjembatani antara penjual dengan pembeli melalui internet. Ya, seperti itu ya. Itu hanya singkat saja. Yang jelas ntar lagi kami akan share sepenuhnya. Jadi nanti seandainya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Langsung aja Pak Amadi, next. Next ya? Ya, terus next. Oke. Next lagi. Tujuannya sudah tampil? Ya, lanjut Pak. Lanjut. Ini visi misinya? Ya, lanjut.
Ini cakupan areanya. Tidak kelihatan ya? Atau Berarti masih nunggu itu proses refresh-nya. Kelihatan nggak cakupan area? belum? Oke, proses berarti. Saya share screen kok belum bisa ya? Emang nggak bisa ya? Kalau ingin share screen sendiri harus saya close dulu dari sini, Mas Rizky. Tak close ya, gantian punyamu yang share screen. Ya, boleh. Oke, saya tutup dulu ya. Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya pelan. Mohon maaf kami belum bisa di tempat yang layak ini lagi di mobil. Kita lagi posisi ada di Jakarta Selatan ini Bu, untuk ngefikkan tim baru yang kita buka lagi di Jakarta Selatan, tepatnya di Tibet. Jadi marketplace yang kita miliki itu cakupan areanya dari Jawa Timur itu ada beberapa drop point istilahnya itu ya, atau kantor atau tempat pengiriman juga. Kalau di Jawa Timur itu yang pertama di Jember, di beberapa titik, ada di SMK 6, di Tanggul, di Semboro juga ada, di Umbulsari, kemudian di Gresik. Nah, untuk Jawa Tengahnya ada di Semarang kita, kemudian di daerah barat, di daerah Jabodetabek itu ada di Jakarta Pusat, kemudian Bekasi, ini di Tibet ini, ya seperti itu. Yang jelas seperti ini, kalau ingin laris berjualan di marketplace, kita itu harus tahu algoritma yang ada di marketplace. Tadi sempat beberapa ada guru yang tanya ya, Bapak siapa tadi? Kenapa kok pakai Facebook? Kenapa kok nggak pakai IG atau apa? Nah, yang jelas ketika kita sudah tahu algoritma marketplace, kita nanti bisa menentukan marketplace mana itu yang cocok nanti untuk anak-anak. Contoh sederhana seperti ini. Misalkan kita pilihlah Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, itu kan salah satu marketplace di Indonesia. Kalau seandainya untuk awal-awal anak-anak yang mana sebagai karyawan berjualan di situ, yang jelas nanti untuk proses closing barang atau barang itu nantinya akan laku, itu lama sekali, mungkin butuh sekitar 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kenapa kok seperti itu? Karena marketplace yang barusan saya sebutkan, untuk menjual produk yang banyak sekalian, kalau hanya 1-2 itu kurang bagi saya, kurang banyak. Ini kan ceritanya kita mau sharing gimana caranya agar jualan kita itu laris atau laku keras. Kalau pakai marketplace yang saya sebutkan barusan, itu caranya produk kita paling tidak bintangnya kayak apa ya namanya, review atau
kalau toko itu ada rating, itu harus tinggi. Ketika produk itu ratingnya tinggi, yang jelas nanti SEO-nya atau posisi barangnya nanti ada di atas. Nah, ketika barang kita ada di atas, yang jelas nanti para pembeli atau netizen istilahnya itu semakin banyak melihat produk kita. Yang mana produk kita semakin banyak dilihat, nantinya akan semakin banyak terbeli. Nah, ceritanya kalau awal-awal kita pakai Shopee, kita pakai Tokopedia, nah yang kita lakukan itu kita beli produk kita sendiri. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, tips triknya untuk mendompeng atau menunjang agar produk kita laris. Nah, yang jelas untuk anak-anak kan tidak bisa pakai proses seperti ini. Mereka itu harus mengeluarkan banyak budget untuk mengirimkan barang. Kalau sekarang kan ketika ada yang membeli barang di Shopee atau di Tokopedia, haruslah betul-betul barang itu dikirim dengan kurir. Nah, seperti itu. Untuk membuat produk itu laris, kita itu untuk awal-awal aja agar produk itu menjadi populer atau terlaris sehingga banyak dilihat orang, kita itu harus minimal membeli dalam sehari itu sejumlah atau PCS-nya 500 PCS. Seperti itu. Kalau dikalikan ongkir katakanlah dari Jember ke Surabaya itu sekitar 10.000, ya berapa? Nah, seperti itu. Kenapa kok kita pakai Facebook yang organik? Nah, kalau di Facebook itu algoritmanya itu ketika barang itu baru diupload, posisinya langsung di paling atas. Ya, beda dengan yang tadi, marketplace yang di Tokopedia, Shopee, dan yang lain. Posisinya itu ada di paling atas ketika produk itu barusan diupload. Kemudian produk yang paling di atas lagi, produk yang kedua, yaitu produk yang terpopuler atau sering kali dichat sama orang. Ya tahu ya Bapak Ibu itu ya. Kalau di Facebook ada marketplace, itu ikonnya ikon rumah. Itu ada marketplace-nya. Kemudian untuk skemanya di SMK 6 atau alurnya, jadi siswa itu sebagai karyawan di kita, tugas mereka hanya mengupload barangnya sudah kita siapkan untuk gambar, kemudian judul, deskripsi, dan segala macam kita sudah siapkan. Mereka hanya tinggal ngupload. Mereka boleh ngupload di IG silahkan, di WA silahkan, di Facebook, di Tokopedia atau dimanapun. Yang jelas kita itu merekomkan Facebook, karena di Facebook itu yang barusan saya sampaikan, ketika barang itu baru itu semakin banyak peluang untuk closing daripada kita jualan di itu Tokopedia atau marketplace Indonesia yang layaknya itu. Seperti itu. Jadi si karyawan upload barang, nah ketika nanti ada yang pesan atau ada yang beli, mereka itu menyampaikan pesanan ke kita, ke tim Vezora. Setelah itu tim Vezora nanti akan mengirimkan barang dengan atas nama si karyawan tadi atau si siswa tadi. Nah, sehingga si pelanggan tadi itu bisa melihat di paketannya atau di kiriman barangnya, oh pengirimnya tetap karyawan. Nah, yang jelas dari si karyawan itu tidak perlu mendatangkan barang. Ya, itu salah satu keunggulan dari sistemnya, yaitu si pembeli itu bisa menerima barangnya meskipun mereka itu tidak transfer terlebih dahulu. Yang jelas ketika pembeli itu transfer terlebih dahulu, kita pembeli itu kurang yakin ya, atau barangnya nanti takut tidak dikirim ketika mereka sudah transfer.
Kalau pakai Tokopedia, Facebook dan Shopee, di situ kan ada sistem pembayarannya langsung ada pihak ketiga yaitu si Shopee atau Tokopedia atau Bukalapaknya yang menampung uangnya sebelum barang itu betul-betul sampai. Kalau pakai Facebook di SMK 6 itu kita itu berelasi atau punya kerjasama dengan kurir, diantaranya JNT, kemudian ada juga Ninja Express, SAP, Epos, yang mana sebelumnya kita nego kepada mereka untuk mengirimkan barang kita itu agar bisa bayar ketika sampai atau bayar di tempat. Jadi keuntungan bagi si pembeli itu yang pertama, barang diantar sampai ke tujuan meskipun si pembeli itu belum bayar. Kemudian dari kitanya juga punya komitmen jika barang itu salah pesanan atau barangnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan, barang itu boleh di-return. Seperti itu. Bagi siswanya sendiri, siswa tersebut bisa mengupload puluhan ribu produk di setiap harinya. Jadi sistem kita itu mengumpulkan beberapa barang dari seller di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur, kita rekap semuanya by system. Kemudian ketika anak itu pengen jualan di Jakarta, ya kita ambilkan produk-produk dari Jakarta. Kalau mereka itu pengen berjualan di Jawa Barat, kita ambilkan produk dari Jawa Barat. Sehingga nanti ketika mereka itu sudah ada closingan, ada yang beli, kita itu bisa mengirimkan barang tersebut lebih cepat karena drop point posisi si pembeli dengan posisi barangnya itu berdekatan seperti itu. Kemudian keuntungan bagi siswanya, jadi ketika siswa tersebut punya barang sendiri, itu bisa dititipkan di sistem sehingga nanti yang ikut menjualkan produk itu yaitu banyak orang seperti itu. Nah, berikut tampil ya Bapak Ibu. Halo? Cek. Halo, tampil Mas Rizky. Oke. Nah, ini pada tanggal November kemarin, November 2020 atau tepatnya sebulan yang lalu, pengiriman kita itu terbanyak se-Indonesia, mengalahkan Jakarta Utara, mengalahkan Kediri, mengalahkan Tangerang Selatan, Bogor, Jember dan yang lainnya. Kita itu di posisi pertama kiriman paling banyak se-Indonesia. Tampil ya Bapak Ibu? J, Pak. Nah, ini trik laris marketplace, yaitu yang pertama kuasai algoritma, yang kedua ini kerja tim atau optimasi. Langsung saja ya saya buka platform saya biar tidak cerita aja, teori aja itu akan bikin orang itu banyak persepsi, bingung nanti ceritanya. Nah, ini platform kita. Contoh nih, si siswa atau si karyawan itu ketika ingin menjual barangnya atau memposting barang, mereka itu hanya sekedar Citra Jakarta Aksesoris. Transaksi baru 1 pieces dari Dina atas nama Ainun asal Bandung. Aja, ada di menu copy product. Nah, itu ceritanya seperti itu. Copy product. Nah, tampil ya Bapak Ibu. Anak-anak itu bebas pilih. Mereka itu ingin jualan produknya itu di daerah mana. Nah, contoh kita ambil aksesoris, Citra Jakarta Aksesoris. Nah, misalkan seperti ini. Ini barang pertama. Barang yang kedua, tinggal geser ini produknya ini. Nah, ini gambar barang kedua. Masih lama ya. Citra elektronik handphone komputer. Transaksi baru 1 pieces dari Rozi Sumber Rezeki atas nama Puji asal Surabaya. Barang. Tadi ada sempat yang tanya.
produknya apa aja yang dijual. Ini produk kita. Produk kita itu untuk perawatan dan kecantikan itu totalnya ada 7.000 barang. Untuk perlengkapan rumah ada 5.447, pakaian wanita ada 5.249. Nah, satu produknya itu masih terdiri dari beberapa variasi, warna, ukuran, nah seperti itu. Ini jadi produknya banyak sekali. Yang jelas Citra Jakarta serba-serbi hobi koleksi. Transaksi baru 1 pieces dari Berkah Jakarta atas nama Ita asal Bogor. Kalau barang kita hanya 10 jenis, yang jelas dari 10 itu yang laku mungkin hanya 3, 4, tidak mungkin semuanya laku. Nah, kalau barang kita sebanyak ini, kan mana mungkin tidak laku. Nah, seperti itu, kan banyak pilihannya toh. Contoh seperti ini. Kita cek di transaksi, apakah betul ada transaksi sekarang? Cek transaksi. Sekarang posisi pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita cek di sini di tanggal pesan. Nah, tanggal pesan barusan jam 10.40 ada orderan dari Ita, nama pembelinya itu Ita dari Bogor. Pukul 10.40 juga di detik ke-9 itu ada yang beli dari Bangkalan. Pukul 10.39 menit detik ke-25 ada yang beli dari Surabaya, dan seperti itu. Kita orderannya mepet sekali. Real time, semuanya masuk ke sistem by system. Pencapaian tadi. Nah, untuk total orderan hari ini sampai hari ini ya, itu sekitar 1.841 barang yang keluar. Ya, beda. Andi Otomotif. Transaksi baru 4 pieces dari Podo Seneng atas nama Koirul Anwar asal Magetan. Sampai 10, sampai 12 seperti itu. Untuk pelanggan kita selama ini sampai sekarang, pelanggan kita itu sudah pelanggan. Ini pelanggan ke-5. Ada lagi pelanggan ke-10. Nah, ini halamannya banyak Bapak Ibu. Saya arahkan ke posisi paling ujung. Pelanggan kita sampai sekarang ada 60.976. Semuanya real. Nomor HP dan semuanya. Seperti itu. Nah. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, Kelihatan. lanjut. Kelihatan. Internetnya lambat di sini caranya. Nah, kalau anak-anak itu mau posting, contohnya seperti ini. Saya arahkan ke copy produk. Mereka itu bebas pilih. Kalau mereka itu punya pengikut banyak di IG-nya, saya arahkan ke IG-nya. Nah, yang jelas anak-anak kan bukan artis. Mungkin pengikutnya maksimal mungkin hanya 10.000 atau 1.000. Yang jelas dari pemirsa 1.000 itu tidak mungkin beli semuanya, hanya sekian. Nah, kan seperti itu. Kalau kita posting di FB yang di grup, nah kalau di grup itu ada 1.000 anggota, dari 1.000 anggota itu kan tidak beli semuanya. Mereka itu peminatannya atau yang mereka inginkan itu kan beda-beda. Nah, kalau di marketplace, contohnya saya buka ntar lagi ya. Ntar lagi aja ya. Nah, ini. Mereka ketika mau upload produk, itu tinggal ngeklik namanya ini. Nama ini sabun dosting katakanlah. Mereka mau upload di WA. Tinggal diklik namanya, kemudian arahkan ke, misalkan ke sini, ke salah satu kontak di WhatsApp-nya, Ctrl V. Sudah, judulnya sudah tercopy. Kemudian ingin tahu harganya diklik, arahkan ke WhatsApp-nya, pasti aja sudah muncul harganya berapa. Untuk deskripsi juga demikian, tinggal diklik aja deskripsi, arahkan ke WhatsApp, pasti ke sini. Nah, Citra Jakarta Otomotif.
Transaksi baru 1 pieces dari Eka atas nama ANGGIMAMHRN asal Tangerang. Barusan Bapak Ibu dengar tidak ada suara transaksi atau notifikasi barusan? Iya Pak, dengar. Halo? Dengar ya? Yaitu setiap kali ada transaksi mesti bunyi, mesti ada notifikasi. Contoh barusan ada transaksi dari mana tadi? Itu langsung real time masuk ke sistem kita. Seperti itu. Untuk gambar juga demikian, tinggal di copy aja, salin gambar, arahkan ke WhatsApp, paste ke sini. Ya kan seperti itu. Arahkan lagi ke copy produk lagi, gambar yang kedua, salin lagi ke WhatsApp, paste lagi. Seperti itu. Nah, ini kalau kita jualannya via WhatsApp, bisa dikirim ke status, silahkan. Kalau memang ke IG ya silahkan. Nah, yang jelas ketika kita pakai Facebook itu ada fitur seperti pemilihan area postingan atau lokasi. Kalau di WhatsApp, kita jual di WhatsApp, yang jelas kita itu kontaknya harus banyak kan, seperti itu. Kalau kita upload di status WhatsApp, yang bisa melihat status kita hanya yang menyimpan nomor kita, hanya yang kita simpan nomornya kan, seperti itu. Padahal kita butuh pelanggan yang banyak, tidak hanya yang ada di kontak kita. Kalau kita jualan di IG juga demikian. Kalau di IG kita harus punya banyak pengikut atau follower istilahnya. Nah, kalau ingin lebih luas lagi jangkauannya, kita harus bayar. Kita kan pengennya tanpa modal. Andi Aksesoris. Transaksi baru 2 pieces dari Podo Seleng atas nama Randy Supriyono asal Situ Bondo. Contoh kita buka marketplace Facebook. Kenapa kok kita pilih Facebook? Karena di Facebook itu mudah, gratis lagi. Facebook yang organik tanpa iklan. Nah, di sini ada marketplace. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, barang kita kan dari banyak area tuh. Nah, kita bisa pilih area ketika kita jual barang. Kita pilih areanya pelan-pelan ya. Nah, kayak judul tadi bisa dikopikan, tidak usah ngetik lagi anak-anak. Nah, kita sebagai pengelola sistem itu hanya menyiapkan agar Citra Jakarta Rumah Tangga. Transaksi baru 2 pieces dari Joko atas nama Rusmina asal Jakarta Pusat. Tanpa harus memfotonya, tanpa harus mendatangkannya. Seperti itu. Contoh, untuk produk yang kedua katakanlah, untuk uploadnya juga sama, namanya diklik, arahkan ke ini, ke Facebook. Harganya juga demikian, tinggal copy aja, arahkan ke Facebook. Pasti berapa tadi? Harga 18.000 sekian. Kategorinya misalkan ini, kondisinya semuanya baru, tidak ada yang bekas. Warnanya hanya opsional, bisa kita kosongin. Nah, untuk deskripsi kita siapkan sedemikian rupa sehingga anak-anak itu tidak perlu nulis lagi atau ngetik lagi dari awal. Kita tinggal pasti di sini. Nah, seperti itu. Ya, kemudian karena produknya tadi produk dari Jakarta, kita merekomkan agar pengirimannya itu cepat sampai dan ongkirnya itu lebih murah karena dikirimnya dari Jakarta. Kita arahkan ke lokasi yang dekat dengan Jakarta, Bogor, Depok, dan seterusnya. Ini langsung ke teknisnya ya. Kemudian setelah kita isi, tinggal ini fotonya kita download, kemudian kita posting, selesai seperti itu Bapak Ibu. Ini produknya banyak ini. Ini misalkan saya arahkan ke posisi paling errornya. Posisi paling tinggi 300, yang produk ke 300 itu ada, ke 302 ada. Jadi produknya banyak. Jadi tinggal kita itu menyimpan histori produk mana yang
sering dibeli orang. Nah, itu kan kita harus menganalisanya itu di situ. Barang kita banyak. Misalkan kalau SMK Tuban ya. Nah, yang harus dilakukan SMK Tuban itu untuk bisa selaris ini caranya SMK Tuban itu harus punya relasi dengan banyak seller. Jadi pertama itu di data barangnya itu ada berapa, harganya itu dari produk masing-masing ini berapa, deskripsi dari masing-masing produk ini seperti apa, judulnya yang menarik itu seperti apa, itu dari awal sudah kita siapkan. Nah, setelah itu masukkan ke sistem. Kalau di sistem seperti ini silakan, boleh di sistem di Excel ya tidak apa-apa. Kita awal-awal juga pakai Excel untuk sebelumnya sistem yang awal. Kalau sistem ini ada penyempurnaan sekitar 2 tahun seperti ini. Nah, kalau kita lihat di pencapaian target anak-anak tiap harinya, kita bisa melihat di halaman pencapaian target. Nah, seperti itu. Jadi kita itu bisa melihat anak-anak itu pandai berjualan atau tidaknya itu di halaman pencapaian target. Katakanlah sekarang bulan Desember ya. Kemudian tahunnya tahun 2020 kita tampilkan. Nah, sekarang posisi tanggal 10 ini, tanggal 10. Tanggal 11, 12 kok kosong. Karena sekarang ini tanggalnya masih tanggal 10, tanggal 11, tanggal 20. Citra Jakarta Tas. Transaksi baru 1 pieces dari Dina atas nama Ayu MM Hadila asal Bekasi. Pertama, itu satu akunnya atau anaknya itu bisa menjual tanggal satunya itu 41 barang, tanggal 2-nya 30 barang, sampai kemarin tanggal 9 itu 26 barang. Rata-rata penjualan perharinya kan cukup lumayan signifikan. Kan seperti itu. Kemudian ini Citra Jakarta Otomotif. Transaksi baru 2 pieces dari Berkah Jakarta atas nama Imas asal Jakarta Barat. 20. Ini banyak. Jadi di sini ada halaman pencapaian targetnya. Udah itu aja ya mungkin ya. Nah, kenapa kok laris? Ceritanya produk kita banyak. Kita timnya banyak. Ya, kalau produk kita hanya 5, tidak mungkin 5 itu laku. Ya. Citra Jakarta Aksesoris. Transaksi baru 1 pieces dari Joko atas nama Asgara asal Tangerang Selatan. Sekian banyak produk itu, banyak nanti yang peminat, yang jadi peminat. Yang kita jual tidak hanya baju, tidak hanya produk kecantikan, tas, produk kita itu semuanya ada di sini, di sistem. Kita itu menargetkan pembeli meskipun tidak hanya wanita aja yang kita, contoh kayak engkol, obeng, itu semuanya kita ada di sini. Otomotif, apalagi ya, elektronik, dapur, semuanya ada di kita. Nah, dari sisi si anak nanti ketika ada yang tanya barang ini ada atau tidak, mereka itu bisa ngecek stok barangnya itu ada di sini. Jadi kita itu sebagai manajemen harus ngecek stoknya, mengupdate stok dari produk itu. Kalau produknya nanti kosong tapi sudah terlanjur disampaikan ada, nanti kan cancel jadinya, bikin kecewa pelanggan nanti. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi setiap berapa bulan sekali itu harus kita update. Nah, kalau sekarang ini sudah real time, jadi ada tim sendiri untuk ngecek stok di masing-masing seller tadi yang saya. Andi Rumah Tangga. Transaksi baru 2 pieces dari Podo Seneng atas nama Irfan Nanto asal Malang. Variasinya ada stoknya. Untuk stok sampai sekarang ini, dompet ini sekitar 211. Terjual per bulannya itu 329. Ini ada beberapa variasi. Nah, ini ada yang hitam, ada yang coklat ya. Nah, seperti itu, mereka ngeceknya di sini. Kalau seandainya nanti ada yang tanya, barang ini ada atau tidak? Ada kakak, seperti itu biasanya anak-anak menjawabnya. Saya pengen tahu gambar aslinya dong. Nah, itu kan yang sering ditanyakan oleh pembeli. Nah, kita itu sebagai penjual harus punya
ide untuk meyakinkan pembeli agar pembeli itu mau untuk order ke kita. Caranya di kita itu sudah siapkan juga gambar real pic ya istilahnya, real pic itu yang siap untuk dikirimkan ke pembeli agar pembeli itu yakin, agar pembeli itu menyangka kita itulah penjual asli, bukan reseller seperti itu. Contoh dompet, ambilkan dompet yang paling atas, dompet bantal hijaber ini. Nah ini kan ada gambar, cuman gambarnya itu kadang-kala ketika ada yang pesen barangnya kan tidak sesuai dengan gambar aslinya. Nah di kita itu sudah kita siapkan database untuk menyimpan real pic-nya. Contoh seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi ini adalah gambar yang mana gambar ini diambil dari kamera asli. Barang itu ada di depan kita, tidak hasil Photoshop, cropping atau segala macam. Jadi mereka itu semakin percaya ke kita sehingga orderan kita banyak gara-gara ditunjang dengan adanya ini juga. Nah ini seperti itu. Baju juga demikian. Biasanya kalau kita order baju, yang datang bajunya kegedean, kadang juga kekecilan. Tapi kalau di sini semuanya sudah kita atasi dengan adanya halaman real pic. Ya, baju misalkan. Baju apa ya? Ini dah Munafi kami Sole. Ya, yang ketiga. Apakah ada real pic-nya? Ya seperti itu, sekolah hanya memanajemen data aja, yang kerja nanti biar anak-anak. Keuntungan bagi anak-anak kan banyak, jadi mereka ketika punya produk bisa dititipkan ke kita, yang mana produk tadi ketika yang menjualkan itu lebih dari satu orang, kan peluang untuk terjualnya itu akan lebih besar lagi ini. Nah sampai seperti itu, gambarnya sudah kita siapkan semuanya. Nah ini kalau tanya produk kita ada berapa, 42.151, itu masih beda variasi, beda ukuran, beda warna seperti itu. Barangnya apa aja banyak ini. Ayo ini yang hobi koleksi, ya ini seperti ini. Nah, foto-foto, ada lagi gitar, ada lagi produk tas, ini tasnya. Dan semuanya ini bisa bayar ketika sampai, bisa juga transfer, jadi dua metode. Nah seperti itu. Ada lagi olahraga, ini banyak ya, banyak sekali. Nah kalau SMK Tuban ingin memulainya dari sekarang itu sangat memungkinkan sekali, karena posisinya sekarang kan lagi pandemi, orang-orang itu jarang sekali untuk keluar untuk membeli barang ke sebuah toko. Nah yang prospek sekarang itu adalah digital marketing. Meskipun kita tidak kelihatan kerja, yang jelas transaksi setiap menitnya itu ada langsung setiap menitnya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya itu tidak bisa fokus, ini lagi di Jakarta Selatan, ini lagi training ceritanya. Ini barusan ini Bu Wahyunya menyampaikan, Mas Rizky ini ada SMK Tuban yang mau tahu proses di SMK 6 itu marketplace-nya seperti apa. Ya jadinya saya tinggal sebentar, ini ceritanya lagi training tim baru yang ada di Tibet di Jakarta Selatan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Sebelumnya kita kasih kesempatan dulu Mas Rizky, teman-teman yang dari Bapak Ibu guru yang di bidang untuk bertanya. Monggo yang ingin ditanyakan langsung saja disampaikan, karena memang jumlah pesertanya tidak banyak, langsung aja disampaikan. Kita tidak perlu memfasilitasi. Ya Bapak Ibu kalau ingin ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Iya. Cek Pak. Halo, nggih. Halo. Aku mau nanya maksudnya.
Oke. Ya. Monggo disampaikan langsung. Mau menanyakan ini Pak, untuk pembuatan aplikasinya itu dari awal, dari nol semuanya dibuat sendiri oleh SMK 6 Jember atau memodif ya dari aplikasi yang baru yang ada? Terima kasih. Oke, itu pertanyaannya Mas Rizky. Mas Rizky, ada pertanyaan untuk ini membuat sendiri dari nol atau memodif yang sudah ada? Oh iya ya. Halo, cik cik. Halo, monggo Mas Rizky. Barusan ada yang menanyakan program ini dibuat sendiri atau memodifikasi yang ada di internet ya gitu ya mungkin ya. Iya. Nah, program yang kita bikin ini adalah program yang mana program ini dibuat dari nol, tidak mungkin ada kembarannya di internet, mungkin hanya satu di Indonesia mungkin. Nah, program ini awalnya hanya sekedar program yang di datanya itu pakai Excel. Jadi kalau misalkan dari SMK Tuban punya tim IT yang jelas mereka itu paham kok program ini alurnya seperti apa. Alurnya sudah saya sampaikan di awal. Jadi ketika ada yang order, kita itu pengennya dari si anak itu cepat menyampaikannya ke kita. Caranya seperti apa? Caranya kita buat program web untuk menyampaikan pesanan dari studi itu si siswa atau afiliasinya. Nah, ketika barang itu sudah dimasukkan, muncul notifikasi di seller, di masing-masing seller, yang mana seller itu langsung mengirimkan ke pembelinya. Seperti itu. Jadi awal-awal kita itu pakai Excel. Nah, kita punya grup sendiri, ketika ada yang order, mereka menyampaikan ke kita by WhatsApp atau by Telegram, yang mana kita catat manual. Kalau sekarang ini jadi seperti ini karena prosesnya sudah tahunan ini. Jadi sampai 2020 tinggal ngitung berapa tahun ke belakang, itu semuanya penyempurnaan dari awal dari sistem. Kalau untuk produk, untuk ngawalinya, ketika itu waktu itu barangnya itu kita siapkan kayak foto-fotonya, kita siapkan di folder-folder seperti itu. Kalau baju kita taruh di folder baju. Jadi satu produk itu satu folder. Jadi di situ ada judul, ada deskripsi, ada harga, semuanya ada di situ. Nah, yang jelas kita ketika pakai web, enaknya itu barangnya itu kalau memang ada, langsung ada status ada atau ready stock atau stoknya muncul. Tapi ketika kita di datanya itu di Excel, yang jelas Excel itu kan harus di online kan. Nah, dulu kita pakai yang online itu. Barang ini programnya ini bikin sendiri dari awal, dari nol. Ini tim IT SMK 6 yang terus berusaha menyempurnakan program yang awal mula pakai Excel, sehingga terbentuklah versi webnya, platform webnya. Kenapa kok kita pilih web? Karena web itu bisa dilihat real time. Seperti itu, Bu. Oke, Mas Rizky, gimana Bapak Ibu itu dari tanggapan dari Mas Rizky tentang aplikasi yang digunakan di marketplace-nya SMK 6 Jember? Monggo kita beri kesempatan lagi untuk penanya berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita lanjut ke pemateri berikutnya tentang quality control. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai hal-hal umum ya tentang aplikasi yang digunakan di marketplace SMK 6 Jember ini? Ya, halo. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin menanyakan untuk produk-produk yang ada di
marketplace-nya itu apa dari supplier, kemudian produksi sendiri dari skill anak SMK, atau bagaimana dropship atau seperti apa. Untuk yang kedua, biasanya dalam bisnis ya secara umum itu kita sekarang sudah banyak dengan sistem multi level marketing. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak dengan sistem MLM tersebut? Mengingat kadang-kadang dalam pasar ini sekarang sistem target itu juga sangat prospek sekali dalam dunia bisnis. Kemudian itu saja mungkin yang saya tanyakan lebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Khoi. Monggo Mas Rizky langsung ditanggapi dari pertanyaan Ibu Khoi tadi. Yang pertanyaan pertama bisa diulangi lagi, Pak. Pertanyaan pertama itu mengenai modelnya, apakah produknya itu produk reseller atau produk yang memang dibuat produk milik anak-anak SMK 6 Jember, atau produk dropshipan, atau produk yang bagaimana yang dijual di marketplace-nya itu. Yang pertama. Yang pertama untuk produk di kita itu yang pertama produk sendiri. Itu ada batik, ada yang dibuat oleh anak-anak produknya. Produknya KWU ya? Iya, produk KWU. Kemudian produknya mereka sendiri yang mereka kulak ya, mereka datangkan kemudian dititipkan ke kita. Yang ketiga ya kita siapkan ke masing-masing sistem itu produk yang seller. Jadi seller itu kita datangi, kemudian kita tanyakan dropship ya. Dropship, iya. Dropship. Jadi barangnya itu kita tidak perlu datangkan. Ketika nanti ada yang beli, kita itu harus cepat-cepat menyampaikan ke seller aslinya, ke seller pusatnya. Seperti itu. Jadi sistem ini adalah sistem pendataan. Kalau ada yang beli baju, berarti kita itu harus segera mengirimkan barang dari si seller yang memang berjualan baju. Seperti itu. Tapi lebih enaknya kalau kita menjual produk yang ada di sekolah itu lebih cepat untuk dikirimkannya. Seperti itu. Jadi produknya itu ya ada produk dropship, ada produk yang memang kita punya sendiri, jadi produk campuran. Jadi sistem ini sistem yang menampung beberapa produk tadi. Kemudian yang kedua, masalah multi level marketing ya, kita masih belum bisa menerapkan sistem yang seperti itu, karena yang jelas kasihan yang posisi yang paling bawah ya, kasihan. Kemudian kalau dari sistem yang dropship atau dari produk sendiri, kalau dari merekanya itu misalkan dijualnya itu atau 10.000, saya sarankan untuk menaikkan 10.000 misalkan. Jadi dari sisi siswa, dari sisi manajemen mungkin ada yang bisa dibagikan, jadi semuanya bisa saling menguntungkan, seperti itu. Oke, begitu Bu Koir ya tadi yang menanyakan. Intinya produk yang dijual itu ada campuran ya, ada dropship juga, ada produk-produk yang memang dibuat atau yang dimiliki oleh SMK 6 Jember. Kemudian mengenai keuntungan ya tentu kita ngambil dari selisih harga itu. Misalnya kalau kita dropship, kita memang menyarankan ada keuntungan lebih dari produk-produk dropshipnya itu. Kemudian untuk multi level marketing, memang di marketplace-nya SMK 6 Jember kita tidak menerapkan itu. Kita lebih menerapkan ya bagi hasil lah dari proses yang ada itu, sehingga
seberapa banyak yang bisa dijual, ya nanti akan semakin banyak juga yang siswa dapatkan. Oke, satu kali pertanyaan lagi. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya tentang quality control. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan satu lagi. Mas. Iya, saya mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Untuk produk yang tadi campuran, itu kan sesuai dengan sistem COD. Nah, untuk COD itu sendiri biasanya produk kan estimasi nunggu barang datang, setelah itu baru dibayar. Nah, prosesnya itu seperti apa? Karena itu kan kita memanfaatkan jasa kurir. Nah, jasa kurirnya itu kalau misalkan dari Pihak sekolah sendiri atau memang dari, kalau misalkan dari marketplace atau dari apapun itu kan biasanya ada kurirnya, mungkin pakai JNT, JNE dan lain-lain. Tapi kalau dari produk sekolah itu kita bisa memanfaatkan kurir di lokal atau seperti apa? Dan prosesnya untuk COD itu seperti gimana estimasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Mas Rizky ditanggapi mengenai COD-nya. Kayak pembayaran dibayar di tempat loh, Mas Rizky. Untuk sistem yang transfer langsung ya, langsung nanti dari si pembeli ke seller ya, ke manajemen langsung, nanti langsung masuk ke rekening masing-masing. Nah, untuk yang sistem kurir ini yang perlu saya sampaikan di awal itu, kita itu rencana memang bikin kurir sendiri. Itu ceritanya, itu kita sudah merekrut tim yang di Malang, untuk Jawa Timur ya, di Malang, di Pasuruan, di Lumajang, itu semuanya sudah kita siapkan untuk proses dari ke pembelinya masih kurang, akhirnya stop sampai situ. Akhirnya kita pakai sistem POS ya, karena di POS itu ada produk bisa bayar di tempat. Jadi produk dari POS bisa bayar di tempat. JNT juga demikian. Cuman kalau di JNT syaratnya itu harus menjadi member yang spesial atau member yang khusus. Jadi kirimannya itu kalau di tempat kita minimal sehari itu 200 sampai 500 barang baru kita bisa menikmati COD. Kemudian ada lagi Ninja Express, ada lagi Satria Antaran Prima, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk proses alur pembayarannya, jadi ya, dari barang yang kita datangkan dari seller resminya, kita bayar terlebih dahulu ceritanya. Jadi langsung diuntungkan itu di situ sellernya itu. Kalau barangnya dari sekolah, ya vezoranya bayar ke sekolah, ke KWU sekolah. Berapa harga belinya ini, harga jualnya ini berapa, kita bayarkan. Setelah kita bayarkan, barang tersebut yang jelas di awal sudah kita up harganya. Ya, jadi di situ kita harus memikirkan berapa kira-kira ongkos untuk rata-rata kurir di daerah tersebut, berapa biaya atau fee atau persentase yang akan didapatkan dari si anak atau untuk manajemen, nanti kita harus mikir untuk tersebut. Nah, seperti itu. Kalau di JNT pencairannya itu kan 2 minggu sekali. Nah, yang jelas kita itu harus punya dana terlebih dahulu yang kita siapkan untuk mendatangkan barangnya tersebut. Kalau di SAP atau Ninja Express
sama, itu mungkin antara seminggu sampai 2 mingguan. Yang jelas nanti dari pihak Vezora yang kita kelola itu harus menyiapkan uang untuk diputar dalam artian kita harus beli barang tersebut dari beberapa seller atau dari pihak itu. Sampun Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Demikian jawabannya Bapak untuk pertanyaan tadi. Intinya untuk kurir yang gunakan COD itu memang ada, kalau kita menggunakan jasa kurir yang sudah ada, tentu ada aturan main yang bisa kita ketahui sih dari tiap-tiap kurir yang ada. Ya, memang mau nggak mau memang ketika kita menggunakan sistem COD, cash flow yang kita punya juga harus lebih banyak karena kan kita harus menyiapkan itu untuk apa istilahnya. Kalau COD kan tentu mereka baru bayar ketika barang nyampe. Nah, tentu kita harus sebelum kita kirimkan itu tentu kita harus bayar duluan gitu. Nah, itu yang memang harus disiapkan. Demikian Bapak Ibu untuk materi yang kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang quality control yang nanti akan disampaikan oleh Pak Isnaini Hasan Azhari. Monggo waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Isni. Sebelumnya terima kasih Mas Rizky atas materinya. Sukses terus. Oke, monggo Pak Hasan dilanjut untuk materi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Suaranya bisa masuk ya? Bisa. Oke. Saya buka slide-nya terlebih dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri Widang Tuban, beserta staf. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 6 Jember, bersama kru marketplace SMK Negeri 6 Jember. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana di siang hari ini kita masih bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan di masa pandemi ini kita senantiasa meyakinkan diri kita semuanya bahwa Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan sehingga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari pola pikir jahiliyah menuju pola pikir iya kana butuh wa iya kana stain. Dan harapan kita semuanya dan prestasi kita terbesar pada akhirnya adalah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini selaku quality control, tentunya fungsinya Bapak Ibu juga sudah bisa membayangkan, yaitu memeriksa seluruh barang yang akan kita kirim ke para pembeli. Dan di sini saya akan fokus di quality control produk-produk yang produk asli sekolah, yang terdiri dari ada batik, ada stiker, ada kaos, ada desain polyflex juga. Baik Bapak Ibu,
Lanjut untuk tugas kontrol kualitas yang kami lakukan, yaitu sudah terpampang di layar, bahwa memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas dan memastikan proses produksi sesuai dengan SOP, melakukan analisa data produksi dan menjalankan program-program sesuai dengan visi misi perusahaan. Itu sangat teori sekali dan pastinya Bapak Ibu yang di SMK Negeri Widang Tuban sangat paham bagaimana tugas kontrol kualitas. Nah, kami lebih senang kalau saya cerita bagaimana kami bekerja di marketplace SMK Negeri 6 Jember ini. Tentunya kami bekerja selama di pandemi ini. Kebetulan SMK Negeri 6 Jember memproduksi sendiri masker dari SMK Negeri 6 Jember yang melibatkan anak-anak dari kompetensi keahlian multimedia. Dan masker ini sudah kami pasarkan dan ada pesanan dari sekolah-sekolah lain juga. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya langsung ke foto-foto proses kegiatan kami selama tugas di kontrol kualitas. Nah, ada tips Bapak Ibu untuk kontrol kualitas. Kami memanfaatkan siswa itu tidak banyak. Dan siswa-siswa tersebut memiliki atau kami tidak memakai banyak siswa. Biasanya kan ada pemikiran bahwa semua siswa harus bisa mencoba, berlatih, dan lain sebagainya. Tapi kalau di pembelajaran itu oke. Namun ketika kami sudah masuk ke dalam marketplace sekolah atau produksi produk-produk sekolah, maka anak-anak yang kami libatkan adalah anak-anak khusus yang tidak berganti-ganti. Dan mereka tugasnya juga fokus pada tugasnya mereka sendiri-sendiri. Karena ternyata anak-anak ini punya passion yang berbeda-beda. Contohnya kami di produk masker, jadi kita hanya melibatkan paling banyak hanya 5 anak. Ada yang hanya melipat, ada yang hanya ngepres, ada yang desain, dan ada operator mesinnya. Dan operator mesinnya itu kami tidak berganti-ganti anak. Jadi tetap sehingga mereka expert dalam menjalankan tugasnya itu. Dan kami sebagai petugas kontrol kualitas mudah untuk melacak bagaimana perkembangan atau produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan klien atau sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu. Terus, nah ini gambar ketika kami kontrol kualitas untuk press, ada pesanan kaos, kebetulan kami harus senantiasa memeriksa karena terkadang memang kalau pekerjaan anak-anak di awal itu kadang ada yang memang belum sesuai dengan standar dari permintaan klien. Nah, kalau ada permasalahan semacam itu, kita harus segera memberikan masukan-masukan kepada anak tersebut sampai memang benar-benar produk yang dihasilkan sesuai dengan pesanan. Lanjut. Nah, ini anak-anak yang bertugas yang kami katakan mereka expert di bidangnya masing-masing. Jadi ini tugas untuk produk kaos juga. Ada anak yang bekerja di Polyflex. Terus ada anak yang hanya melipat saja, sehingga hasilnya itu anak-anak fokus dan lebih maksimal. Nah, ini adalah foto ketika kami produksi masker di beberapa sekolah pemesan. Jadi selama pandemi mulai bulan Maret sampai hari ini, itu pesanan masker masih berjalan dan ada yang memang belum selesai dan kami berusaha untuk menyelesaikan. Kemudian anak-anak juga terus berproses
terus melakukan inovasi-inovasi sehingga perkembangan ke depan harapan kami itu jauh lebih baik. Ini juga proses pembuatan masker di tempat kami, pesanan dari sekolah lain. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, karena untuk quality control ini sangat teknis sekali dan hampir semua orang mengetahui apa fungsi dan manfaatnya. Nah, hanya itu aja tipsnya, memang agar efektif dan efisien, sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang di SMK Negeri Widang akan melaksanakan proses jual beli online ini atau proses produksi di sekolah, itu memang pesan kami adalah anak-anak yang diterjunkan ke dalam produksi itu anak-anak yang khusus dan itu tidak ganti-ganti, agar kita produksi controllingnya juga lebih efektif dan efisien. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian pemaparan materi dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah waridho walinayah hidayah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Hasan. Sebelum saya tutup paparan materi, mungkin ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan Pak Hasan tentang quality control. Ini kebetulan quality control ini kita gunakan atau kita pastikan untuk produk-produk yang memang dibuat oleh SMKN 6 Jember. Karena tadi kita sebutkan ketika kita punya produk, itu kan ada beberapa. Satu produk itu memang kita buat, kemudian ada produk-produk yang memang reseller. Model dropship. Nah, ini yang produk-produk yang memang dibuat oleh SMKN 6 Jember. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan di SMKN Widang. Kami persilakan. Gimana? Apa ada pertanyaan untuk materi quality control ini? Bu Yeni mungkin, Bu Yeni Pujirayu dari SMKN Widang. Ada yang ingin disampaikan? Monggo, kita lihat raise hand. Sudah. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Saya kira untuk paparan materi sudah cukup, Bapak Ibu. Ya, lagi kita ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Bu Wahyu. Mungkin kita lanjutkan ke Bu Wahyu. Monggo, Bu Wahyu, ada hal yang ingin disampaikan untuk mengakhiri kegiatan ini. Iya, terima kasih Pak Ahmadi, terima kasih Saudara host. Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Mungkin kalau secara puas atau tidak puas, insya Allah jangan puas ya, sehingga kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Mungkin ini hanya masih di bagian kulitnya saja, Bapak Ibu belum, karena ini masih secara virtual ya. Mungkin insya Allah nanti akan lebih nyata apabila kita suatu kesempatan kita bisa berkunjung satu sama lain untuk betul-betul melihat bagaimana prosesnya gitu. Tadi Bapak Manajer Quality Control menyatakan bahwa yang terlibat di kegiatan anak-anak ini tidak usah terlalu banyak.
memang benar. Jadi Bapak Ibu tidak usah semua anak itu dilibatkan dalam suatu produksi. Karena anak yang misalnya ini ya, produksi kaos. Ini anak tertentu saja yang bisa dilibatkan di situ. Kemudian terkait masker. Nah, anak tertentu saja yang bisa dilibatkan di situ. Berarti selebihnya apa? Selebihnya mereka dilatih untuk mempromosikan kegiatan ini dan mereka bisa jualan produk-produk sekolah dan juga produk-produk toko yang lain. Atau tadi dikatakan kita sebagai reseller gitu. Karena kalau terlalu banyak anak dalam satu kegiatan, tadi disampaikan memang benar ini hasilnya akan kurang rapi sampai di tangan konsumen. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kita tadi ada pertanyaan dari Ibu Sayu apa ya? Apakah ini produk siswa semua? Tidak. Tadi sudah dijawab oleh General Manager, manajer umum. Kita tidak hanya jual produk kita saja, tetapi kita menjualkan toko-toko yang tergabung di marketplace SMK 6 Jember. Jadi ada banyak toko di sini Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah pada hari Minggu lalu di Jember ini ada sebuah toko stationery yang besar di Jember. Nah, namanya Senyum Media. Nah, ini sudah mau bergabung di marketplace-nya SMK 6. Apakah SMK 6 berjualan ATK? Tidak, tetapi yang berjualan ATK adalah toko tersebut. Tapi toko itu ada di dalam supermarketnya SMK 6 Jember, yaitu di marketplace. Nah, contohnya, kalau mereka akan, kalau ada konsumen yang akan order ATK, belinya ya di Senyum Media, tetapi yang menjalankan adalah karyawan atau siswa yang tergabung dalam marketplace SMK Negeri 6 Jember. Gitu Bapak Ibu semuanya. Insya Allah, mohon maaf, insya Allah nanti kita mungkin akan dilanjut pada pertemuan-pertemuan yang lain. Mungkin masih ada beberapa tanda tanya besar yang ada di Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa juga japri di flyer kami, ada di situ nomor kontak personnya, bagian pemasaran, itu juga bisa menjelaskan secara japri bagaimana teknik, prosedur, kemudian tata cara, kemudian juga kalau tadi ada yang ditanyakan terkait ini aplikasinya, silakan di japri, ada di situ di manajer pemasaran. Bapak Ibu demikian, Ibu Kepala SMK Negeri Widang Tuban. Mungkin untuk sementara kita akhiri dulu. Insya Allah kita akan kembali lagi pada sesi-sesi berikutnya yang mungkin akan lebih masuk ke teknis program dan lain-lainnya. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, kita harus tetap semangat, tetap optimis bahwa anak-anak kita semuanya harus bisa mandiri. Karena ada sebuah bacaan, apabila 2% saja penduduknya ini sebagai pengusaha, maka sebuah negara akan maju. Anggap sekolah kita adalah suatu negara. Apabila 2% saja sekolah kita sebagai pengusaha, maka sekolah kita akan maju. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Endang Tribawani. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan. Selalu, sukses selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, Pak host, mungkin ada yang disampaikan Bu Endang dulu. Ya. Oke, monggo Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Wahyu dan juga teman-teman semuanya yang sudah banyak memberikan inspirasi dan juga pengalaman yang luar biasa tadi. Nah ini kami mohon semangatnya juga, ternyata memang kan tidak mudah Bu untuk mengawali, tidak mudah untuk mengawali sesuatu yang baik, tetapi saya yakin nanti dengan semangatnya Bu Wahyu dan juga teman-teman yang ada di SMK Negeri 6 Jember ini, saya berharap nanti
master place-nya nanti di SMK Negeri Widang ini bisa berjalan dengan lancar juga. Ini juga akan menyemangati teman-teman yang bergabung dalam tim 5 orang ini. Semoga saja nanti, saya mohon doa restunya Bu Wahyu ya. Sama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semangat yang luar biasa untuk hari ini Bu Wahyu. Ini membuka juga wawasan kami, juga membuka juga semangat kami untuk terus berpacu dan terus maju bersama SMK Negeri 6 Jember. Semoga sukses selalu Bu Wahyu nggih. Sama-sama Bu Endang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya sebagai host, mohon maaf jika ada beberapa kata-kata saya dan kata-kata dari tim kami yang salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya. Sebelumnya, saya meminta semua peserta mengaktifkan kameranya untuk kita abadikan. Oke, saya screen dari sini. Nanti dikirim ya Pak. Oke, siap. Oke, sebentar saya screen. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya di seminar Marketplace hari ini. Kita berharap apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan anak didik kita. Amin. Kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Endang, sampai ketemu jam 1. Siap, nanti kita ketemu jam 1 ya Bu. Iya, makasih Bu Wahyu. Sama-sama.